Sekarang kita masuk ke tahap pengerjaan halaman home. Pertama, kita akan membuat sebuah controllernya terlebih dahulu menggunakan command php artisan make controller, lalu nama controllernya. Oke, kita coba ketikkan dulu di terminal. Jika kalian lupa cara membuka terminal, bisa diklik menu terminal, kemudian new terminal. Kita ketikkan php artisan make kedua controller. Lalu nama controllernya kita akan berikan bookbar controller. Oke, jika sudah berhasil terbuat, kita control klik atau kalau di MacBook bisa pakai command klik agar otomatis membuka file tersebut. Di sini kita berikan function baru bernama index. Nah, di function ini kita akan menampilkan file home.blade.php sebagai homepage-nya. Oke, selanjutnya kita buat satu buah file bernama home.blade.php ini di folder resource views. home.blade.php. Kita ketikkan test di sini untuk mengetes apakah config yang telah kita buat dapat meload file home atau tidak. Selanjutnya kita buka roots, folder roots ini, lalu file web.php. Kita hapus dulu untuk komennya, kita hapus juga untuk default roots-nya. Di sini kita akan gunakan controller yang telah kita buat sebelumnya, lalu nama fungsinya itu index. Nah, ini tuh hal yang lumrah untuk mengenai routing di Laravel. Di sini ada dokumentasinya bagian routing ini. Ya. Nah, jadi di sini tuh ada contohnya juga cara untuk routing menggunakan controller. Karena di fungsi ini bernama index, maka di sininya juga disebutkan index gitu. Semisal kalau di controllernya itu namanya index 123, maka di web.php-nya juga index 123. Oke. Selanjutnya kita akan coba jalankan dulu menggunakan npm run dev, lalu php artisan serve. Kita akan cek apakah config yang telah kita atau kode yang telah kita tambahkan berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka tampilan websitenya akan seperti ini. Karena di home.blade.php ini kita telah tambahkan teks tes di sini dan sudah berhasil tampil. Langkah selanjutnya, kita akan mengintegrasikan Tailwind CSS dengan halaman home. Caranya cukup dengan memanggil kode void yang kita arahkan ke app.css. Contohnya ada di welcome.blade.php ini, kita akan menggunakan kode ini lagi. Jadi bisa di copy saja. Kemudian kita buat tag HTML-nya dulu. Oke, selanjutnya jangan lupa tag head-nya. Lalu di paste. Kemudian jangan lupa tambahkan title-nya di sini. Kita akan berikan bookbar undangan bookbar digital. Di save. Selanjutnya kalian bisa download nanti gambar ini sebagai background atau bisa mencari gambar lain. Yang penting gambarnya landscape. Saya coba kopikan dulu, nanti disimpan di public, folder public. Nah, di sini dibuat folder baru bernama images, lalu disimpan di sini dengan nama bg_home.wp. Jika dibuka nanti path-nya seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan
kode untuk menampilkan gambar tersebut sebagai background halaman home. Saya coba tambahkan tagnya di sini menggunakan style background image, lalu URL, kemudian kita arahkan ke path yang tadi, images bg_home.webp. Selanjutnya kita tambahkan kelas dari Tailwind CSS, itu bg cover dan relatif. Nah, untuk bg cover sendiri berguna agar gambarnya itu bisa di scale sesuai dengan kontainer atau komponen yang ditempatkan. Info lebih lanjutnya bisa dicek di dokumentasinya, jadi tinggal dicari kelas apa, nanti akan muncul hasilnya, bisa dicek secara dokumentasinya itu seperti ini. Dan untuk relatif juga sama, bisa dicari seperti ini, nanti akan muncul dokumentasinya. Untuk kelas relatif ini saya pakai karena agar komponen di halaman ini tuh tidak rusak, karena nanti akan ada penambahan komponen yang memiliki kelas absolute, karena kelas absolute itu cara rendernya itu sedikit berbeda karena menggunakan titik point atau anchor point. Oke, kita save dulu, kita coba cek apakah berhasil atau tidak. Oke, sudah berhasil, sudah menampilkan gambar ini sebagai background. Jika misalkan belum sama, jangan lupa di run ulang menggunakan npm rundev lagi dan php artisan serve. Di refresh, yang penting hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat komponen overlay agar backgroundnya berwarna lebih gelap dan tulisannya menjadi lebih mudah terbaca. Kita tambahkan tag div di sini, lalu berikan kelas full, screen, kemudian background black, background opacity 30%, kemudian kelas absolute, lalu top 0, anchor point-nya ini left 0 dan z0. Saya akan coba jelaskan masing-masing dari kelas ini. Hasilnya seperti ini, jadi ada overlay di atas backgroundnya, jadi nanti teksnya itu bakal lebih jelas terlihat. Untuk wavefull berguna agar komponen lebar komponennya itu menjadi 100%, yang artinya kalau 100% itu menyesuaikan parent, screen, atau konten yang panjang gitu. Selanjutnya, untuk screen ini berguna agar membuat tinggi komponennya itu menyesuaikan ukuran screen. Kalau misalkan dibukanya di layar laptop, maka tingginya setinggi ini. Jika dibuka di layar handphone, maka tingginya seukuran layar handphone, seperti itu. Jika di tablet, maka tingginya seukuran layar tablet. Selanjutnya untuk ini ada BG strip black atau BG dash black. Ini berguna untuk menambahkan background color berwarna hitam. Kemudian ini adalah opacity-nya 30% untuk warna backgroundnya. Dan selanjutnya absolute, yaitu berguna untuk membuat letak komponen itu tetap di satu tempat gitu. Jadi yang sebelumnya saya katakan menggunakan anchor point atau titik point gitu. Perbedaan antara kenapa tidak pakai fix tapi menggunakan absolute, karena absolute akan berpindah tempat ketika nanti di scroll gitu. Sedangkan kalau kelas fix yang saya coba cari di sini, fix position. Nah, jika fix itu ketika di scroll akan tetap di tempatnya gitu. Kalau absolute kan akan mengikuti ketika di scroll, sedangkan kalau fix akan tetap meskipun halamannya di scroll.
Jadi kenapa saya menggunakan kelas absolute ini, karena kan si kontennya itu tidak banyak, jadi cukup menggunakan kelas absolute saja gitu, tidak perlu menggunakan kelas fix. Kalau kalian aware, biasanya tuh di website-website ada navigation menu yang ada di atas. Ketika di scroll dia akan tetap di atas gitu. Nah, itu yang menggunakan kelas fix. Tulisannya seperti ini, fix. Nah, oke. Selanjutnya, kegunaan dari top 0 dan left 0 ini adalah top 0 eh, titik acu atau titik point atau anchor point untuk kelas absolute ini. Jadi top 0 itu artinya 0 pixel dari atas, dari paling atas gitu ya. Kemudian untuk left 0 berarti 0 pixel dari kiri. Jadi 0 point atau 0 pixel dari atas, 0 pixel atau 0 point dari kiri. Kita coba cek di Tailwind-nya. Top. Nah, seperti ini. Ini adalah dokumentasi dari top, left, right, bottom. Jadi macam-macam. Misal saya coba cari top 10 apakah ada. Oh, ada. Kita coba save. Nah, seperti ini. Jadi ada top 40. Jadi 40 pixel, top 10 yang artinya 40 pixel dari atas. Jadi ini ada jarak 40 pixel dari atas. Kalau misalkan saya nolkan lagi, maka akan kembali ke atas karena kan 0 pixel dari atas. Kalau misalkan yang left saya ganti jadi left 10, artinya 40 pixel dari kiri, maka akan eh, ada jarak 40 pixel dari kiri. Karena ini wavefull jadi tidak terlihat, tapi intinya seperti itu. Oke, untuk Z index berguna untuk membuat komponen ini memiliki Z index-nya 0 gitu. Yang artinya konten tidak tertutupi oleh background berwarna hitam ini gitu. Jadi nanti kontennya tidak tertutupi oleh si overlay background ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat container yang berisikan teks dan tombol di halaman home ini. Saya akan coba tambahkan div baru di bawah sini. Kita berikan kelasnya itu w full. Selanjutnya h auto, min h screen. Saya akan coba jelaskan nanti. Flex call, item center, justify center, z10, text white, kemudian relatif. Saya save dulu. Saya coba lanjutkan dulu agar menampilkan teksnya juga. Kita tambahkan teks span di sini. Di span ini kita ketikkan undangan bukber digital. Dengan kelasnya itu uppercase, font Montserrat, font bold, teks 6XL. Saya save, dan selanjutnya kita tambahkan satu teks lagi di bawahnya, yaitu jalin silaturahmi di momen Ramadan ini. Oke, font Montserrat ini kita hapus. Perlu font Montserrat, kemudian font light, lalu teks 3XL dan MT5. Saya coba save, saya coba tampilkan dulu hasilnya agar ada visualnya biar
lebih mengerti. Untuk kelas Wfull ini, jadi si kontainernya itu berukuran 100% gitu ya. Jadi ukuran lebarnya itu menyesuaikan parent, screen, atau kontennya. Kemudian untuk H-auto, jadi tingginya itu otomatis atau fleksibel mengikuti konten. Lalu min H-screen itu adalah minimum height-nya atau minimum tingginya itu berukuran screen. Jadi jika dilihat di layar laptop seukuran layar laptop, jika dibuka di HP seukuran layar HP, atau di tablet seukuran layar tablet. Kemudian selanjutnya untuk kelas flex berguna agar si kontainer ini memiliki atau menjadi flexible container sehingga nanti bisa ditambahkan flex direction seperti ini. Nah, flex call ini berguna agar si isi dari kontainer ini bisa diurutkan secara vertikal untuk flex call ini. Kalian nanti bisa coba cek juga di sini untuk flex call. Jadi flex call ini berguna untuk vertikal. Kalau misalkan secara horizontal dari kiri ke kanan bisa menggunakan flex roll. Jadi lebih memudahkan untuk pengurutan komponen-komponennya. Oke, selanjutnya untuk item center ini berguna agar si child-nya ini berada di tengah-tengah kontainer. Jadi secara vertikal di tengah, secara horizontal juga di tengah gitu. Dan sama halnya dengan justify center, jadi berguna agar si kontennya juga di tengah gitu. Perbedaannya seperti ini. Jadi secara vertikal dia tidak di tengah, tapi secara horizontal di tengah jika hanya memakai item center. Tapi jika ditambahkan justify center, maka secara vertikal dan horizontal dia akan berada di tengah. Jadi ini saling bersinggungan sebetulnya. Lalu untuk Z10, yaitu untuk si komponen ini memiliki Z index bernilai 10, yang artinya berada di atas dari background overlay ini. Selanjutnya untuk text white, berguna agar warna teksnya menjadi putih, dan untuk relatif ini agar tampilan tidak rusak karena komponen absolute. Kemudian untuk uppercase di kelas yang undangan bukber digital ini berguna agar si teksnya menjadi kapital. Kan di sini huruf biasa ya, bukan kapital. Tapi pas dibuka di website menjadi kapital seperti ini karena itu fungsi dari uppercase, kelas uppercase ini. Untuk font Montserrat, si font family-nya menjadi Montserrat. Kemudian untuk font bold agar si teksnya dicetak tebal seperti ini. Kemudian teks 6XL agar si teksnya itu berukuran besar atau 60 pixel. Selanjutnya sama yang ini menggunakan font family Montserrat. Kemudian untuk font like, jadi si teksnya itu dicetak tipis gitu, tidak tebal seperti ini. Kemudian untuk teks 3XL ukurannya lebih kecil dari teks 6XL yaitu 30 pixel, dan MT5 yaitu margin top 20 pixel. Jadi ada jarak dari sini. Kemudian langkah terakhirnya kita akan menambahkan sebuah button yang sebetulnya itu adalah link. Jadi kita akan menambahkannya itu di bagian sini. Kita akan berikan ref. Kita arahkan ke slash form. Nanti kita buat di poin atau course selanjutnya. Di chapter selanjutnya maksud saya. Di sini kita berikan kelas yaitu bg develop 500, lalu
uppercase, kemudian PX4, PY2, selanjutnya rounded MD, font Poppins, kemudian font bold, MT10, kemudian hover, drop shadow MD, selanjutnya hover, BG white, hover, text develop 500, dan duration 300. Saya coba jelaskan dulu untuk masing-masing kelasnya buat sekarang filtris. Hasilnya seperti ini. Saya coba jelaskan dulu untuk masing-masing dari kelas ini. Untuk BG Develop 500 yaitu mengisyaratkan bahwa komponen ini memiliki background yang berwarna biru yang telah kita set sebelumnya di tailwind.config.js. Kalau kalian ingat di tahap sebelumnya di bagian colors kita telah menambahkan warna custom yaitu develop yaitu 500 dan 900. Nah, untuk value 500 kita set kode heksanya itu seperti ini. Jika dipakai, maka warnanya itu berwarna biru. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk uppercase, agar si teksnya dicetak secara kapital, meskipun di sininya huruf biasa gitu ya, tapi di sininya kapital semua. Kemudian untuk PX4 yaitu padding secara horizontal untuk PX. Jadi ada 16 pixel secara horizontal di sini padding antara teks dengan komponennya. Kemudian untuk PY2 yaitu padding secara vertikal ada 8 pixel. Jadi jika kalian cek padding secara horizontal itu lebih lebar daripada padding secara vertikal ini. Selanjutnya untuk rounded MD yaitu ada bentuk atau border radius jadi menimbulkan efek lengkungan di sini. Itu kelasnya itu rounded MD jadi border radiusnya itu 6 pixel. Jadi secara visualnya itu seperti ini. Jadi ada efek lengkungan di sini. Selanjutnya untuk font Poppins yaitu font family Poppins yang telah kita set juga di tailwind config.js ini. Nah, yang telah kita set sebelumnya di tahap sebelumnya. Selanjutnya untuk font bold agar teks dicetak tebal dan MT10 adalah margin top 40 pixel. Jadi ada jarak 40 pixel antara tombol dengan teks ini. Selanjutnya ada yang pakai prefix hover (2) seperti ini. Nah, hover ini akan dieksekusi ketika kursor berada di atas komponen. Jadi ketika ini tampilan biasanya. Ketika nanti di hover seperti ini, jadi ada pointer atau kursor di atas komponennya, maka kelas ini akan dieksekusi. Jadi ketika di hover akan menambahkan atau mengubah si kelasnya itu menjadi drop shadow. Drop shadow itu ada efek bayangan. Secara kalau kalian cek bagian sini kan ini nggak ada bayangan ya sekarang. Kalau misalkan di hover ada bayangannya sedikit. Kemudian untuk hover BG white, jadi backgroundnya berwarna putih ketika di hover. Jadi kan asalnya biru, kemudian jadi putih. Kemudian secara teksnya juga menjadi warna biru yang asalnya teksnya itu berwarna putih secara defaultnya. Kali ini teksnya putih kan secara defaultnya. Ketika di hover maka akan berubah background dengan warna teksnya. Ini kenapa secara defaultnya teksnya warna putih? Karena kalau kalian cek parent dari komponen tombol ini kan ada di bagian sini ya. Nah, di sini kalau kalian cek
ada kelas text white, jadi secara tidak langsung menggunakan kelas tersebut. Makanya secara default si tombol ini warna teksnya berwarna putih gitu, meskipun di bagian sini tidak ada kelas yang mengindikasikan warna teks. Jadi seperti itu. Dan untuk duration ini adalah efek transisi durasinya 300 milisecond. Jadi ada efek animasinya. Seperti itu. Jika tampilannya tidak seperti ini, bisa coba dijalankan lagi menggunakan npm run dev dan php artisan serve. Karena terkadang Tailwind CSS-nya itu belum terinjek sepenuhnya ke halaman home. Itulah langkah-langkah dalam pengerjaan halaman home ini. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa coba tanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.